Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dengan NIM A251224005 dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal terkait mata kuliah kinetika kimia. Langsung saja pada soal pertama bagian A. Nah, jadi soalnya itu, jika atom barium dipanaskan dalam oven sampai 510 derajat Celcius, berapakah kecepatan rata-rata relatif atom barium, kecepatan akar kuadrat rata-rata atom barium, dan kecepatan rata-rata paling mungkin atom barium. Nah, telah diketahui AR bariumnya itu sama dengan 137,34. Jadi pada soal ini ditanyakan itu kecepatan paling mungkin, kecepatan rata-rata, dan kecepatan RMS dari gas barium. Nah, pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, dari soal yang diketahui adalah suhunya sendiri yaitu 510 derajat Celcius dan massa molar bariumnya itu sebesar 137,34 gram per mol. Nah, langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita ubah dulu suhu itu ke dalam bentuk Kelvin, karena semua perhitungan gas itu harus dalam bentuk Kelvin, yaitu dimana 510 itu kita tambahkan dengan 237 sehingga menjadi 783 Kelvin. Nah, selanjutnya itu pada massa molar. Nah, diubah dari bentuk gram per mol ke kilogram per mol dengan cara dibagi dengan 1000 sehingga diperoleh nilai 0,13734 kg per mol. Nah, setelah semua satuan sesuai, kita gunakan 3 rumus kecepatan gas. Lalu kita masukkan atau kita substitusi nilai R, nilai T-nya, dan nilai massanya ke dalam masing-masing rumus. Nah, dari hasil perhitungan yang diperoleh, kecepatan paling mungkin sekitar 308,6 meter per sekon. Nah, sedangkan kecepatan rata-ratanya sendiri sekitar 348,4 meter per sekon dan kecepatan RMS-nya adalah 378,1 meter per sekon. Nah, yang selanjutnya itu soal bagian B, yang dimana soalnya itu adalah hitung jalan bebas rata-rata, frekuensi tumbukan, dan kecepatan tumbukan atom barium tersebut jika volume oven berada pada 60 cm3. Nah, tekanan uap bariumnya itu pada 510 derajat Celcius adalah 75 torr. Nah, diameter tumbukan atom barium sama dengan 580 pm. Langsung saja, jadi pada soal ini itu kita itu diminta untuk menentukan jalan bebas rata-rata, frekuensi tumbukan, dan kerapatan tumbukannya. Jadi yang diketahui pada soal ini adalah tekanannya yaitu 75 torr. Nah, kemudian suhunya juga sudah diketahui yang dimana 510 derajat Celcius atau diubah ke Kelvin menjadi 783 Kelvin, dan diameter partikelnya yaitu 5,8 dikali 10 pangkat 10 meter. Nah, langkah pertama itu tekanan ini harus diubah ke Pascal karena satuan SI itu harus sekitar 10 pangkat 4 Pascal. Nah, setelah itu kita masukkan semua nilai ke dalam rumus jalan bebas rata-rata dan diperoleh sekitar 7,2 dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Nah, selanjutnya itu untuk frekuensi tumbukannya sendiri kita gunakan hasil kecepatan rata-rata dari soal yang sebelumnya. Nah, dan dibagi dengan jalan bebas rata-ratanya sehingga diperoleh sekitar 4,48 dikali 10 pangkat 6 tumbukan per detik. Nah, untuk kerapatan partikelnya sendiri kita gunakan rumus N sama dengan P per KT, lalu diperoleh sekitar 9,24 dikali 10 pangkat 23 partikel per meter kubik.
Nah, kita lanjut pada soal yang nomor 2, yaitu Hutton dan Mark memberikan data berikut untuk mengurai fase uap etilen oksida menjadi metana dan karbon dioksida pada 414,5 derajat Celcius, di mana di sini ada tabel waktu dan tekanan total. Nah, dari data tersebut tentukan order reaksi, tetapkan laju reaksi lengkap dengan satuannya, di mana T1/2, T7/8, dan T31/32. Jadi pada soal ini kita itu diberikan data tekanan terhadap waktu, yang dimana diminta untuk menentukan order reaksi serta tetapan lajunya. Yang kita ketahui adalah tekanan total pada berbagai waktu, karena yang dibutuhkan adalah tekanan parsial reaktan, maka kita itu harus ubah terlebih dahulu menggunakan rumus PA sama dengan 2P0 dikurang PT. Nah, setelah itu semua nilai PA itu diperoleh. Nah, kita ambil lin dari masing-masing nilai tersebut dan melihat hubungan lin PA-nya ini terhadap waktu. Nah, karena hasilnya itu membentuk garis lurus, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi ini adalah reaksi yang berorder 1. Nah, selanjutnya itu kita hitung tetapan lajunya dengan menggunakan dua data dan memasukkannya ke dalam rumus K sama dengan ln P0 dikurang ln PA0 dikurang ln PAT. Nah, dibagi waktu, sehingga diperoleh nilai K-nya itu sebesar 0,0133 menit pangkat negatif 1. Nah, dari nilai ini waktu paru dapat dihitung menggunakan rumus 0,693 per Kelvin dan diperoleh sekitar 52,1 menit. Nah, selanjutnya itu pada soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu adalah oksida fotokimia dari fosgen telah dipelajari oleh KG Franz dan C.W. Montgomery pada tahun 1932 dengan reaksi keseluruhan adalah 2COCl2 ditambah O2, maka mereaksikan 2CO2 ditambah 2Cl. Nah, jika mekanisme dari reaksi itu seperti di bawah ini, tentukan zat antara dan tekanan persamaan laju pembentukan gas karbon dioksida dari ketiga reaksi di bawah ini. Jadi pada soal ini kita diberikan beberapa tahapan reaksi dan diminta untuk menentukan zat antara serta bentuk laju reaksinya. Nah, yang kita ketahui adalah mekanisme reaksi bertahap. Nah, langkah pertama adalah kita mengidentifikasi zat yang muncul di satu tahap, tetapi tidak muncul di reaksi totalnya. Nah, yaitu CaCOCl dan CiO, di mana sebagai intermediate-nya. Nah, setelah itu kita gunakan pendekatan steady state dengan menganggap laju perubahan konsentrasi zat antara sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa susun persamaan hingga diperoleh hubungan antara konsentrasi zat antara dengan reaktan. Nah, yang terakhir itu hasil tersebut kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan laju utama sehingga diperoleh bentuk laju reaksi keseluruhannya. Nah, yang selanjutnya itu masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Jadi soalnya itu, bila suatu reaksi berorder 1 mempunyai energi pengaktifan 100
24.500 joule per mol, dan untuk persamaan K sama dengan A dikali E, negatif A E per RT, nilai A adalah 6 dikali 1014 detik. Kemudian pada suhu berapa reaksi mempunyai waktu paruh sebesar A sama dengan A adalah 60 menit dan B 20 hari. Jadi pada soal nomor 4 ini diketahui suatu reaksi itu orde 1 memiliki energi aktivasi sebesar 124.500 joule per mol dan faktor frekuensinya A itu sebesar 6 kali 10 pangkat 14 per detik. Nah, diketahui juga konstanta gas R-nya itu sebesar 8,314 joule per mol Kelvin. Nah, pada soal ini dinyatakan suhu reaksi jika waktu paruhnya itu 60 menit dan jika 20 hari. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah karena reaksi ini adalah reaksi orde 1, maka kita gunakan hubungan antara konstanta laju dan waktu paruhnya, yaitu K sama dengan 0,693 dibagi dengan T setengah. Kemudian untuk mencari suhunya kita gunakan persamaan Arrhenius, yaitu ln K sama dengan ln A dikurangi A dibagi dengan R dikali dengan T. Nah, untuk bagian A itu diketahui waktu paruhnya itu 60 menit. Nah, karena satuan konstanta lajunya per detik, maka waktu itu harus kita ubah dulu ke dalam bentuk detik. Nah, caranya adalah 60 itu dikali dengan 60 sehingga diperoleh 3.600 detik. Nah, setelah itu kita hitung konstanta lajunya, yaitu 0,693 dibagi dengan 3.600. Nah, hasilnya itu adalah 1,925 dikali dengan 10 pangkat negatif 4 per detik. Nah, untuk langkah yang berikutnya adalah kita itu memasukkan nilai tersebut ke persamaan Arrhenius, yaitu nilai ln K adalah negatif 8,555, kemudian sedangkan ln A adalah 34,028. Nah, setelah itu semua nilai itu dimasukkan ke persamaan disusun ulang. Nah, diperoleh suhu sebesar 351,66 Kelvin. Nah, yang selanjutnya untuk yang bagian B itu sudah diketahui waktu paruhnya itu 20 hari. Nah, langkah pertama adalah mengubah hari itu menjadi detik. Nah, 20 hari itu kita kalikan 20 hari itu dikali 24 jam, lalu dikali 3.600 detik sehingga diperoleh 1.728.000 detik. Nah, yang kemudian itu kita hitung nilai konstantanya lajunya dengan cara 0,693 dibagi 1.728.000. Nah, hasilnya itu adalah 4,01 kali 10 pangkat negatif 7 per detik. Nah, nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam persamaan Arrhenius. Nah, setelah itu dihitung dan disusun ulang, diperoleh suhu sekitar 283 Kelvin.
Mungkin sekian video penjelasan beberapa contoh soal dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.